B. Konsep dan pengertian musik barat. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam satu kata atau simbol. Konsep juga berarti sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama. Jadi, konsep adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sesuatu. Dalam konteks musik barat, konsep diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan, bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Tradisi musik barat awalnya bertujuan spiritual untuk memuji keagungan para dewa, yaitu dewa kesenian bangsa Yunani bernama Musae, cikal bakal nama musik. Alat musik seperti lira dan anlos menjadi alat musik yang digunakan aliran pemuja Apollo dan Dionysius. Oleh karena itu, awalnya musik tersusun dari rangkaian suara, vokal dan instrumental, yang membenahi melodi dan harmoni yang terdengar seperti mantra. Sesuai dengan kemajuan peradaban, kepercayaan pemujaan terhadap dewa digantikan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Kristen. Musik lalu berkembang di gereja-gereja dan istana secara sakral sebagai doa. Lama-kelamaan karena musik juga menyajikan keindahan musikal yang menyentuh rasa keindahan secara umum dengan harmoni yang baik, maka musik pun berkembang menjadi sarana hiburan yang menyenangkan. Musik dalam tradisi budaya barat, merupakan bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari manusia ataupun benda-benda alat sebagai garapan utama dalam seni musik. Musik merupakan cabang seni yang harus dinikmati dengan indera audio, indera pendengaran. Berikut adalah pengertian musik menurut dua ahli. 1. Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19. Musik adalah melodi yang syairnya adalah alam semesta. 2. David Ewen, musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni, agar ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkap, terutama aspek emosional. Ada 3 jenis musik, yaitu musik modal, musik tonal, dan musik atonal. 1. Musik modal. Modal berarti setiap karya musik, berasal dari salah satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu, dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat, finalis tangga nada modal, nada. Prinsip modal berasal dari musik monoton, yaitu satu lagu saja atau satu melodi lain yang dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang. Dalam hal ini prinsip modal mirip dengan salah satu prinsip dalam musik karawitan, yaitu sistem pelok slendro karena tangga nada pelok slendro lebih berhubungan dengan karakter melodi yang monofon, horizontal, dan terdapat nada dasar juga sebagai pusat. Perbedaan dengan prinsip modal di Eropa dapat ditemukan di dalam rangka ketentuan interval, karena di Indonesia tidak ada standarisasi jarak interval. Kenyataan ini bukan merupakan kekurangan, melainkan perbedaan yang berdasarkan estetika musik, sejarah, tradisi budaya yang berbeda. Kemudian apabila kita menganalisis berbagai lagu monofon yang kuno, tampaknya unsur-unsur pentatonik juga ada, sehingga ahli musikolog di seluruh dunia menduga, bahwa prinsip pentatonik merupakan semacam sumber masing-masing sistem tangga nada di dunia ini. Ternyata, terdapat beberapa budaya musik yang tetap mengembangkan prinsip pentatonik, misalnya seperti Indonesia. Adapun di Eropa, unsur-unsur pentatonik diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal, karakter pentatonik masih sering muncul pada beberapa karya musik barat, sebagai simbol paling alami. Karakteristik musik modal, yaitu memiliki pusat nada berupa nada dasar, bersifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga nada, menggunakan tangga nada pentatonik, dan bersifat horizontal.
Beberapa budaya musik barat, ada yang tetap mengembangkan prinsip pentatonik seperti Indonesia. Adapun di Eropa, unsur-unsur pentatonik diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal, karakter pentatonik masih sering muncul pada beberapa karya-karya musik barat sebagai simbol paling alami. Berikut beberapa karya musik di Eropa dengan unsur-unsur pentatonik. A. Musik monofon abad ke-7 yang namanya lagu Gregorian. B. Karya Claude Debussy yang berjudul Epigraphes Antik. C. Karya Franz Schubert yang berjudul Frühlingstraum. 2. Musik tonal. Tonal merupakan istilah musik yang berarti menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan ton berarti bunyi nada itu sendiri. Ciri musik tonal adalah memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan, artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not tidak berdiri sendiri, serta memiliki tangga nada diatonik mayor dan diatonik minor. Dalam teori musik, skala diatonik adalah komponen dasar teori musik dunia barat. Skala diatonik memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Not-not ini adalah not-not putih pada piano. Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah do re mi fa sol la si. Kadang, si direpresentasikan dengan ti agar huruf pertama setiap not berbeda. Skala mayor dimulai dengan not pertama do dan berakhir sampai not do yang ada satu oktav di atas do yang pertama. Dalam teori musik, skala diatonik mayor adalah bagian penting dalam pembangunan tradisi musik dunia barat. Skala ini terdiri dari 7 not dalam satu oktav, diwujudkan dalam tuts putih dalam alat musik piano, diperoleh dari rangkaian 6 nada kelima, fifth, yang berurutan dalam suatu versi meantone temperamen, dan menghasilkan 2 tetrakor yang dipisahkan dengan interval 1 nada bernilai penuh. Skala minor alami dapat dicari dalam 2 cara. Pertama adalah sebagai minor relatif dari skala mayor yang dimulai pada tingkat ke-6 skala dan melanjutkan langkah demi langkah melalui tetrakor sampai dengan oktav pertama dari tingkat ke-6. Dalam solfege la, ti, do, re, mi, fa, sol. Alternatifnya, minor alami bisa dilihat sebagai gabungan dari perbedaan tetrakor dari bagian 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, di tempat do, re, mi, fa, sol, la, te, do. Harmoni musik barat sejak Renaissance hingga akhir abad 19 berdasar pada skala diatonik dan rangkaian-rangkaian unik yang dihasilkan oleh sistem pengorganisasian ke-7 nada ini. 3. Musik atonal. Musik atonal adalah garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center, harmoni tonal. Musik atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi yang mungkin memiliki kesamaan, tetapi sebenarnya tidak sama. Ada anggapan bahwa atonal bukan bagian dari musik. Sebenarnya, jika menganggap atonal bukan bagian dari musik agak kurang tepat. Sebab musik tanpa nada, sebenarnya sudah familiar digunakan terutama dalam sejarah musik dan dipahami sebagai sebuah gerakan yang berbeda, dimulai sekitar awal abad 20. Atonal sendiri saat itu muncul karena adanya keakraban manusia terhadap nada, tetapi tanpa dibumbui perasaan. Atonal mengajarkan kita untuk membuat musik berbumbu. Atonal juga ditengarai sebagai awal munculnya musik klasik yang sudah terlihat geliatnya sejak abad 20. Saat itu musik-musik tanpa nada, banyak digunakan untuk acara peribadatan di berbagai gereja. Musik tanpa nada menjadi fenomena besar selama awal abad 20, karena dipandang sebagai musik alternatif yang lebih harmonis. Musik tanpa nada, sebenarnya ditandai dengan sistem dan teori yang cukup mudah yang nadanya hanya berupa tonal. Awalnya banyak yang mencecar musik atonal karena dipandang tidak jelas, tetapi seiring dengan banyaknya musisi atonal yang lahir, lambat laun orang-orang pun mulai menyukai musik ini. Musik atonal tidak mengikuti aturan baku atau tanpa memperhatikan tonal nada, tetapi menggunakan tangga nada kromatif. Bisa kita katakan musik atonal ini musik yang bersifat spontanitas.